Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sequencing asam nukleat. Salah satunya adalah Sanger sequencing. Sanger sequencing merupakan suatu metode sequencing DNA yang dikembangkan oleh Frederick Sanger dan kawan-kawannya pada tahun 1977. Metode ini menggantikan metode sequencing Maxam dan Gilbert dan telah digunakan secara luas sebelum akhirnya digantikan dengan metode sequencing generasi berikutnya atau the next generation sequencing methods, terutama untuk skala besar dengan analisis genom otomatis atau automated genome analysis. Namun demikian, metode Sanger masih digunakan untuk proyek skala kecil dan untuk validasi hasil dari the next gene. Jadi, untuk skala kecil masih lebih menguntungkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu prinsip dasarnya supaya tidak bingung. Perhatikan, ini adalah gambar suatu nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula, dan basa. Basa ditambah gula disebut nukleosida, sedangkan basa adenin ditambah gula disebut adenosin. Dalam gambar ini, contoh basanya adalah adenin. Nukleotida ini sering disebut 2-deoksiribonukleotida atau 2-deoksinukleosida trifosfat atau DNTP. Deoksi artinya kehilangan atom oksigen atau disebut kehilangan gugus OH atau gugus hidroksil. Angka 2 menunjukkan posisi deoksi pada atom karbon kedua dari gula. Nama lainnya adalah deoksiadenosin 5-trifosfat atau DATP. Angka 5 menunjukkan posisi fosfat pada posisi kelima atom karbon dari gula. DNA polimerase membutuhkan ujung 3-OH bebas untuk bisa memulai sintesis nukleotida baru. Jika tidak ada ujung 3-OH bebas, maka DNA polimerase akan berhenti mensintesis nukleotida. Prinsip ini digunakan oleh Sanger dalam mengembangkan metode sequencingnya. Caranya adalah dengan menghilangkan atom oksigen atau gugus hidroksil pada posisi atom karbon nomor 3 dari gula. Dengan menghilangkan atom oksigen pada posisi atom C nomor 3, maka nukleotida tersebut kehilangan gugus OH3 bebas. Sekarang ada 2 deoksi. Di artinya 2, jadi namanya menjadi dideoksiribonukleotida atau DDNTP atau dideoksiadenosin 5-trifosfat atau DDATP. Penggunaan DDNTP inilah yang memungkinkan dihasilkannya fragmen DNA dengan panjang yang berbeda-beda dan berguna untuk mengurutkan basa-basa pada DNA. Sekarang kita lihat metode sequencing klasik dari Sanger dan dalam penerapannya. Sama seperti dalam metode Maxam dan Gilbert, di sini digunakan 4 reaksi. Pada keempat reaksi dimasukkan template DNA untai tunggal, primer, DNTP, 35S DATP, T7 DNA polimerase. Masing-masing reaksi hanya dibedakan dengan tambahan DDATP, DDCTP, DDGTP, dan DDTTP. Dalam sintesis untai baru, setiap kali mendapat DDNTP, maka sintesis akan berhenti. Jumlah DDNTP diberikan dalam jumlah yang terbatas, sehingga menghasilkan sekuen yang panjangnya berbeda-beda.
Keempat reaksi ini kemudian dimasukkan ke dalam sumuran elektroforesis gel poliakrilamid yang bisa memisahkan fragmen DNA yang berbeda hanya satu fasa. Gel kemudian divisualisasi di bawah sinar X dan difoto menghasilkan gambaran seperti dalam gambar ini. Nah, sekarang kita coba interpretasikan gambar ini. Hampir sama dengan pada metode Maxam dan Gilbert. Pada elektroforesis gel vertikal, pita yang paling bawah adalah fragmen DNA yang paling pendek, sehingga lebih cepat migrasinya, sedangkan pita yang paling atas adalah fragmen DNA yang paling panjang. Jadi, urutan basanya dibaca dari bawah ke atas atau dari arah 5 ke 3. Basa pertama dari bawah adalah C, karena pita terdapat pada reaksi dengan menggunakan DDCTP atau pada lajur C. Pita kedua dari bawah ini ya, juga C. Pita ketiga adalah G karena terdapat pada reaksi dengan menggunakan DDGTP atau pada lajur G. Pita keempat, 5, dan 6 adalah T karena terdapat pada reaksi dengan menggunakan DDTTP atau pada lajur T, dan demikian seterusnya ke atas. Metode Sanger yang modern menggunakan tag polimerase, bukan T7 DNA polimerase, dan menggunakan pewarna fluorescence. DDATP dengan warna kuning, DDTTP dengan warna biru, DDGTP dengan warna hijau, dan DDCTP dengan warna merah. Warna akan muncul jika gel dilihat di bawah sinar ultraviolet atau UV. Karena masing-masing memiliki warna sendiri, maka sekarang reaksi bisa dilakukan dalam satu tabung reaksi, seperti berikut ini. Nah, ini adalah gambaran jika dilakukan dengan satu tabung reaksi. Nah, kita lihat perkembangan berikutnya. Jadi, perkembangan selanjutnya dari metode Sanger adalah dengan penggunaan capillary gel elektroforesis, di mana pemisahan fragmen dilakukan di dalam tabung kapiler. Deteksi warna fluorescence dilakukan dengan sinar laser, dan analisis kromatograf dilakukan dengan komputer. Demikianlah pembahasan kita tentang Sanger sequencing. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.